Yang pertama yaitu komponen. Komponen prestasi olahraga terdiri dari kondisi fisik, taktik, mental, dan teknik. Di mana kondisi fisik merupakan suatu unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Karena kondisi fisik ini menggambarkan kemampuan fungsi tubuh seorang atlet, maka dari itu kondisi fisik itu menentukan seorang atlet untuk berprestasi. Yang kedua yaitu teknik. Seorang atlet harus bisa menguasai teknik dari cabang olahraganya dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk dapat menguasai kondisi fisik memerlukan latihan yang berulang-ulang dan bersungguh-sungguh agar dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Contoh, seorang atlet voli harus mempunyai passing yang kuat dan akurat. Yang ketiga yaitu taktik. Kondisi fisik dan teknik merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan dan merealisasikan taktik atau strategi pada saat di lapangan. Yang keempat yaitu mental. Bagi seorang pelatih dan atlet harus mempunyai mental yang kuat, karena dari mental yang kuat seseorang akan mudah mengambil keputusan yang baik dan tidak terburu-buru. Prestasi puncak adalah hasil terbaik yang dicapai oleh seorang atau sekelompok orang yang yang telah berlatih secara terprogram, terarah dan kontinu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari potensi yang ada pada atlet itu sendiri atau pada orang yang sedang berlatih. Artinya, prestasi puncak itu dipengaruhi dan ditentukan oleh kemampuan atlet itu sendiri secara menyeluruh. Yang kedua yaitu secara eksternal. Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi atlet yang berasal dari luar atlet itu sendiri. Contoh seperti sarana dan prasarana, pelatih, dukungan, dan lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja atau aktivitas dalam waktu relatif lama. Adapun bentuk-bentuk latihan yang pada daya tahan seperti lari, yoga, senam, renang, bersepeda, berjalan, berlari di tangga, dan sirkuit turning. Nah, selanjutnya ada metode latihan daya tahan. Yang pertama yaitu metode continue. Maksudnya metode latihan durasi. Latihan durasi ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode continue, yaitu di mana bentuk latihannya berdurasi 20 menit hingga 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa berhenti. Yang kedua yaitu metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak, misalnya lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu bergantian lari ke 300 meter dengan intensitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu metode far flag, yaitu biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah speed leg atau bermain dengan kecepatan. Yang kedua yaitu metode interval, yang terdiri dari extended interval dan intensive interval. Yang pertama yaitu extended interval, yaitu volume latihannya besar, intensitasnya latihannya rendah, berkisaran 60-80% dari hasil maksimal. Sedangkan
intensif interval adalah intensitas latihannya berkisaran 80-130% dari hasil maksimal. Latihannya adalah bentuk pengimbangan kapasitas anaerobik. Yang ketiga yaitu metode latihan repetisi, yaitu metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat ditentukan sesuai program latihan yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu metode kompetisi dan kontrol, yaitu pada dasarnya metode ini digunakan untuk terperdaya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Yang keempat yaitu kekuatan. Kekuatan diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Adapun ciri-ciri kekuatan ini, yang pertama yaitu kekuatan umum, yang kedua kekuatan khusus, yang ketiga kekuatan maksimal, yang keempat ketahanan, yang kelima kekuatan kecepatan, yang keenam ya absolut, dan yang ketujuh kekuatan relatif. Yang pertama yaitu kita lihat kekuatan umum. Kekuatan umum adalah kemampuan otot kontraksi seluruh sistem otot cabang olahraga otot dalam mengatasi ketahanan atau dalam beban tersebut. Yang kedua yaitu kekuatan khusus, yaitu kemampuan sekelompok otot yang dipengaruhi aktivitas cabang olahraga tertentu. Yang ketiga yaitu kekuatan maksimal, di mana kemampuan otot seseorang untuk menahan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali angkat. Yang keempat yaitu kekuatan ketahanan, di mana kemampuan otot seseorang untuk mengatasi ketahanan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang keempat yaitu kecepatan, kemampuan otot untuk menjawab setiap rangsangan dalam jangka waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan kekuatan otot. Yang keenam yaitu absolut, yaitu kemampuan otot olahragawan yang menggunakan kekuatan secara maksimal tanpa memperhatikan berat beban itu sendiri. Yang ketujuh yaitu kekuatan relatif, yang dimana hasil kekuatan absolut dibagi dengan berat badan. Kekuatan relatif merupakan kekuatan yang diperlukan dalam olahraga pencak silat, seperti untuk menentukan kelas dalam olahraga tersebut. Adapun bentuk-bentuk latihannya yaitu push up, sit up, pull up, plank, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu metode latihannya terbagi ada 4 metode. Yang pertama yaitu hypertrophy, yang kedua neuron, yang ketiga ortodoks konservatif, yang keempat yaitu neural activity. Selanjutnya soal kelima yaitu tentang kecepatan, jenis kecepatan dan metode latihannya. Yang pertama yaitu kita lihat kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam berpindah tepat dari satu titik ke titik yang lain dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan merubah posisi tubuh atau anggota tubuh dalam menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis kecepatan. Yang pertama kecepatan maksimal, yang kedua kecepatan aksi, yang ketiga kecepatan reaksi, yang keempat daya tahan kecepatan, yang kelima yaitu agility. Selanjutnya itu metode latihannya. Metode latihan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama metode pengulangan, yang kedua dan metode
uh, interval.